Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita semua ada di dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita sudah rasakan sepanjang tahun 2021 ini. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah membela kita sepanjang tahun ini, dan hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita akan mengakhiri tahun 2021 ini, baiklah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, perlu bagi kita untuk kita mempunyai sebuah komitmen dengan Tuhan. Untuk kita boleh mempunyai sebuah janji yang harus kita lakukan dengan Tuhan, karena di tahun yang baru nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu situasi apa yang akan terjadi, apakah situasi itu situasi yang menakutkan ataukah seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi kita jangan takut, kita jangan khawatir dengan segala situasi yang ada sekarang ini, tapi mari kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan, kemudian kita pun harus berjanji dengan Tuhan, kita harus berkomitmen dengan Tuhan. Sehingga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun mendapatkan kekuatan di sana ketika kita berkomitmen dengan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kalau kami dapat ada lagi di hari ini, hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Hari Natal, kami dapat merayakan hari Natal pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan menolong setiap kami ya Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini coba kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ini adalah merupakan sebuah pernyataan dari seorang yang bernama Yosua ketika dia berpidato kepada orang-orang Israel, kepada pemimpin-pemimpin orang Israel. Di dalam Yosua pasal yang ke-24, Yosua pasal 24, kita akan membaca ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, di sana berkata begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tadi saya katakan ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yosua kepada pemimpin-pemimpin orang Israel. Di akhir dari kepemimpinannya, yang memimpin orang Israel, jemaat Israel, masuk ke tanah Kanaan. Sekarang mereka sudah ada di tanah Kanaan. Kemudian Yosua berbicara kepada mereka. Yosua katakan bahwa orang Israel adalah merupakan orang-orang bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian Yosua menjelaskan asal-usulnya mulai dari Abraham, kemudian sampai kepada Musa ketika Musa harus mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Yosua menjelaskan
Di sana ada campur tangan Tuhan. Di sana ada pertolongan Tuhan, di sana ada pembelaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus berhadapan dengan padang gurun. Dan di sanalah Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang Israel. Tetapi ternyata apa yang dilihat oleh Yosua, walaupun sudah begitu banyak kemurahan Tuhan yang mereka sudah rasakan, walaupun sudah begitu banyak pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan, belum sepenuhnya mengikut Tuhan, sehingga ada banyak sekali penghukuman-penghukuman yang dinyatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Sampai kemudian akhirnya Musa tidak bisa meneruskan kepemimpinannya untuk sampai ke tanah perjanjian. Kemudian dilanjutkan dan diteruskan oleh Yosua sebagai pemimpin. Dan pada akhirnya mereka masuk di tanah perjanjian. Mereka ada di tanah Kanaan. Dan kemudian ayat yang sudah kita baca tadi, ini adalah pernyataan dari Panglima Yosua di hadapan orang Israel, di hadapan pemimpin bangsa Israel. Dia katakan, kalau jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, dia katakan pilihlah hari ini. Yosua katakan kepada orang Israel, kalau beribadah kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang berat. Kalau beribadah kepada Tuhan itu tidak baik. Dia katakan pilihlah. Apakah kamu akan beribadah kepada Allah nenek moyangmu? Atau beribadah kepada Allah orang Amori yang sekarang mereka diam? Kemudian dia katakan bahwa, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan tadi, komitmen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, komitmen adalah hal yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Kenapa? Dengan komitmen ini membuat kita semakin setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah yang membuat Yosua harus mengatakan hal ini kepada orang Israel. Dan saya percaya ini pun didengar oleh Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan juga. Karena Yosua merasa walaupun banyak hal, banyak kekurangan yang dia sudah lakukan, ataupun dia banyak penderitaan yang dia rasakan selama dia memimpin orang Israel dari padang gurun sampai ke tanah perjanjian, banyak hal yang dia rasakan, tetapi di dalamnya, di balik semuanya itu, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan itu begitu besar yang dia rasakan. Kasih setia Tuhan yang begitu besar yang dirasakan oleh Yosua, sehingga dia memberikan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa ini. Kalau kamu tidak, dia katakan, kalau kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini. Kemudian dia katakan, tetapi kami, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2021 ini, begitu banyak kemurahan Tuhan yang sudah kita rasakan. Begitu banyak anugerah Tuhan yang sudah kita alami. Apakah kita hanya tetap berpasrah dengan keadaan situasi ini? Situasi yang seringkali membuat kita takut. Apakah kita hanya, oh ya sudahlah seperti ini, sudah memang seperti ini. Tapi coba kita melihat kemurahan Tuhan yang besar yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Coba kita melihat anugerah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita sepanjang tahun ini. Dan saya mau katakan, berkomitmenlah dengan Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Mengakhiri tahun 2021 ini, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Memasuki tahun 2022 nanti, kita tetap dekat dengan Tuhan.
Raja Daud pernah berkata begini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27. Mazmur pasal 27 di ayatnya yang keempat, Raja Daud berkata begini, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Raja Daud, dia seorang raja, dia seorang pemimpin orang Israel. Tapi dia berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan." Artinya Daud tetap lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dia lebih condong kepada Tuhan daripada hal-hal duniawi. Dia lebih mengasihi Tuhan karena dia tahu dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja Israel, banyak kemurahan Tuhan yang dia rasakan kalau dia dekat dengan Tuhan. Banyak pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan yang dia alami kalau dia ada dekat dengan Tuhan. Sehingga dia katakan dia akan diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Dengan dia berdiam diri di dalam rumah Tuhan, dia dapat menikmati bait-Nya Tuhan. Dia dapat melihat, merasakan kemurahan Tuhan. Kalau kita ingin melihat dan merasakan kemurahan Tuhan dan menikmati Tuhan dalam hidup kita, mari kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain yang dapat kita lakukan di dalam dunia ini, hanya dekat dengan Tuhan. Haleluya, kita tetap setia kepada Tuhan. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan selalu akan menolong kita. Puji Tuhan, lewat kesempatan yang sangat baik dan berbahagia ini, di akhir dari renungan firman Tuhan pada saat ini, saya bersama dengan keluarga kami mengucapkan selamat hari Natal. Biarlah hari Natal ini kita dapat menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Kami bersyukur kepadamu kalau saat ini kami dapat mengikuti kebaktian di dalam kami merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau pernah datang di dalam dunia ini pada ribuan tahun yang lalu. Dan hari ini kami merayakan itu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami. Kami dapat merasakan pertolongan Tuhan sebagai bukti bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami, dan Engkau pernah lahir ke dalam dunia ini, dan kami pun mengalami bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari ke depan ya Tuhan, di dalam waktu yang beberapa hari ke depan kami akan meninggalkan tahun ini ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami seperti Engkau sudah memimpin kami sepanjang tahun ini. Kami percaya di tahun yang baru ini Tuhan, yang baru nanti akan kami masuki Tuhan, Engkau memimpin juga, menolong kami. Terlebih Tuhan, berikan kami selalu hikmat, kekuatan daripada-Mu. Tuhan tolong kami ya Tuhan, situasi keadaan tidak bisa membuat kami lemah, tapi biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami sepanjang tahun ini. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian ini Tuhan. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Biarlah mereka pun mengalami pertolongan Tuhan. Kalau ada yang antara jemaat yang saat ini mengikuti kebaktian ini sedang sakit ya Tuhan, kami berdoa Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, pulihkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Berkati kami semua.
Inilah yang menjadi doa kami. Kami berdoa, kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.